Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Demon Suppression Western Region dan bercerita tentang aksi seorang pemuda bernama Ye Xinghe dalam menaklukkan Raja Suku Barbar dari Barat yang memiliki kekuatan iblis maha dahsyat. Hal itu membuat Ye Xinghe terpaksa menyerap kekuatan Raja Iblis dari relik misterius untuk menandingi dan mengalahkan sang raja. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene menceritakan tentang seorang raja suku barbar bernama Kung Lao dengan kondisi kelelahan setelah menghalau gempuran klan musuh yang ingin menguasai kota barat sang raja. Terus-menerus mendapatkan serangan, sang raja pun memutuskan untuk mendapatkan kekuatan iblis dari seorang penyihir bernama Yan Gunian yang akhirnya memberikannya sebuah relik ajaib dengan kekuatan iblis maha dahsyat. Dalam proses mendapatkan kekuatan dari relik ajaib itu, sialnya, jiwa Kung Lao rupanya ditolak oleh sang Raja Iblis yang menganggapnya tidak pantas mendapatkan kekuatan dahsyatnya, hingga Kung Lao pun murka kepada Yan Gunian. Untuk meredam kemarahan Kung Lao, akhirnya Yan Gunian pun hanya bisa menyerap setengah kekuatan Raja Iblis untuk dimasukkan dalam tubuh Kung Lao yang tentu saja dicegah oleh para biksu pembasmi iblis. Saat akan menghabisi semuanya, seorang biksu bernama Zenma tiba-tiba diselamatkan oleh seorang Beastmaster misterius yang membawanya pergi dari serangan Kung Lao. Rupanya, Beastmaster yang menyelamatkan Zenma adalah Xiao Xiao adik Kung Lao yang tidak tahan melihat kakaknya berubah menjadi haus darah dan memangsa rakyatnya sendiri. Xiao Xiao pun akhirnya menghubungi Kekaisaran untuk mendapatkan bantuan dalam menumbangkan Kung Lao, hingga Kaisar pun mengutus Departemen Penyegel Iblis untuk membantunya. Mendapat titah Kaisar, Komandan Zhang sang kepala Departemen Penyegel Iblis menginstruksikan pada Kapten Haonan untuk membawa seluruh pasukannya dalam melawan kekuatan dari Raja Kung Lao. Dan setelah menerima perintah Komandan Zhang, Haonan pun mengadakan seleksi pada para anggota yang akan dibawanya ke medan tempur, termasuk anggota barunya yaitu Ye Xinghe, Ling Er, dan juga Zedong, yang akhirnya diterima bergabung dalam skuad penyerangan ke kota barat Kekaisaran.
Di tengah perjalanan saat mereka memutuskan untuk berkemah, tiba-tiba pasukan mereka diserang oleh Kung Lao dan Gunian yang lebih dulu tahu bahwa para pasukan kaisar akan menyerang kotanya. Kapten Haonan pun bertempur 1 lawan 1 melawan Raja Kung Lao, namun terluka parah oleh serangan kapak yang membelah perutnya. Melihat hal itu, Ye Xinghe pun berusaha menyelamatkan Kapten Haonan dengan membawanya kabur dari medan tempur. Di akhir hidupnya, sang kapten pun memberi mandat kepada Ling Er untuk menggantikannya sebagai kapten dan melanjutkan misinya dalam mengalahkan Raja Kung Lao yang jahat. Di tempat lain, Xiao Xiao yang mendengar bahwa bala bantuannya telah dihancurkan oleh Kung Lao bersama dengan Zenma berusaha mencari pasukan penyegel iblis yang tersisa hingga bertemulah dia dengan kelompok Ye Xinghe. Di sana, Xiao Xiao pun mengatakan pada Ye Xinghe bahwa kekuatan dahsyat Raja Kung Lao adalah dari relik ajaib yang diberikan oleh penyihir bernama Yan Gunian, dan untuk mengalahkannya, maka mereka harus merebut relik itu dari tangan Kung Lao dan menggunakannya sebagai tandingan kekuatan sang raja. Pada keesokan harinya, dimulailah misi penyusupan ke dalam kota, di mana mereka menyaksikan para warga yang dipaksa untuk menyerahkan sebagian darahnya untuk persembahan Raja Kung Lao. Zedong dan Zenma yang lebih dulu masuk dengan menyamar sebagai pedagang, akhirnya memanfaatkan jurus teleportasinya untuk mencuri relik dari tangan Kung Lao, namun berakhir dengan kegagalan. Di saat bersamaan, datanglah Zenma dengan jurus kuda emasnya yang memporak-porandakan pasukan Raja Kung Lao.
Lalu, saat Ye Xinghe akan ditangkap oleh Kung Lao, tiba-tiba datanglah Xiao Xiao yang menyelamatkan mereka, hingga mereka pun berhasil melarikan diri dari sana. Kung Lao yang murka dan akan menyerang Beastmaster, akhirnya tahu bahwa dia adalah Xiao Xiao sang adik. Kali ini, Xiao Xiao pun ditawan oleh Kung Lao atas hasutan dari Yan Gunian untuk dijadikan persembahan dalam memperkuat kekuatan iblisnya. Sementara di tempat lain, Ye Xinghe berusaha menjauh dari kota barat untuk melakukan ritual pemanggilan Raja Iblis. Lalu, sesampainya mereka di tebing yang sangat tinggi, ritual pemanggilan Raja Iblis pun digelar dengan Ye Xinghe sebagai medianya. Sialnya, setelah menyerap kekuatan Raja Iblis, Ye Xinghe pun mengamuk dan menyerang semua kawan-kawannya di sana. Setelah berhasil mengendalikan kekuatannya, tiba-tiba mereka didatangi oleh anak buah Xiao Xiao yang melaporkan bahwa bos mereka telah ditangkap oleh Kung Lao dan akan dijadikan persembahan. Ye Xinghe yang khawatir atas keselamatan Xiao Xiao akhirnya kembali untuk menantang Kung Lao dan pasukannya bertarung hingga terjadilah kekacauan besar di kota barat. Lalu, Ye Xinghe yang telah menguasai kekuatan Raja Iblis mencoba bertarung 1 lawan 1 melawan Kung Lao hingga kota barat pun hampir hancur lebur. Di sisi lain, Xiao Xiao yang telah dikepung oleh pasukan Kung Lao berhasil membujuk dan menyadarkan para pasukan untuk menurunkan senjata mereka karena mereka seharusnya melindungi rakyat kota barat dan tidak melindungi Kung Lao yang telah berubah menjadi bengis. 我们还有迎着阳光准备食物的妻子，勇气和信仰不该只留在战场上，人又换来了什么？ Pertarungan sengit pun terus berlangsung antara Ye Xinghe dan Kung Lao hingga akhirnya dia dapat mengalahkan Kung Lao dengan kekuatan Raja Iblis sempurna yang bersemayam di tubuhnya.
还有没有？ Kota Barat pun kembali aman dan damai di bawah kepemimpinan dari Xiao Xiao yang berterima kasih kepada Ye Xinghe dan kawan-kawan. Lalu, sesampainya di markas Departemen Penyegel Iblis, Zenma sang biksu pun diangkat menjadi salah satu tim Ye Xinghe untuk membantunya dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kekaisaran. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.